Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ikhwatu iman yang berbahagia. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian fikih kurban. Ini adalah kali kedua kita membahas tentang ketentuan fikih Islam seputar hewan kurban, ya. Jadi kita sudah membahas tentang jenis hewan, tentang umur hewan, tentang kondisi hewan, tentang cacat pada hewan, dan tentang hewan kurban yang cacat setelah ditentukan. Maka insya Allah kali ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan jenis kelamin hewan kurban. Ikhwatu iman yang berbahagia, hewan kurban, ya, itu hewan jantan atau betina diperbolehkan menjadi hewan kurban. Kesimpulan ini dipahami karena tidak ada penjelasan secara muqayyad di dalam Al-Quran maupun hadis perihal jenis kelamin hewan yang layak dikurbankan. Jadi dalam Quran, dalam hadis tidak ada penjelasan yang mempersyaratkan hewan kurban itu harus jantan atau hewan kurban itu harus betina. Oleh karena itu al-mutlaq yabqa ala itlaqihi. Yang mutlak itu tetap dalam kemutlakannya, ya, tetap dalam kemutlakannya, artinya bahwa kemutlakannya itu tidak ditentukan mau hewan jantan mau hewan betina. Oleh karena itu maka hewan jantan atau hewan betina diperbolehkan berdasarkan fikih Islam untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan hewan jantan atau betina sebagai hewan kurban ini dikiaskan kepada hewan yang layak dijadikan sebagai hewan akikah, ya. Itu penjelasan berkaitan dengan jenis kelamin hewan kurban. Berikutnya kita kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan urunan hewan kurban, ya. Urunan atau berserikat atau patungan dalam satu hewan, ya, itu dalam hewan kurban itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, beliau berkata, naharna ma Rasulillah, kami pernah pernah menyembelih hewan kurban ma Rasulillah beserta Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badnata an sab'atin, ya, al-badnata an sab'atin, satu ekor unta kami patungan untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, satu ekor sapi kami patungan untuk 7 orang. Riwayat Muslim yang dinukil dalam kitab Tawdihul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram, nomor hadisnya 1181. Atau ini ada juga hadis dari Ibnu Abbas, ya. Qala, beliau bersabda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam pisafarin, dalam satu perjalanan. Jadi Ibnu Abbas melaporkan kami pernah jalan bareng bersama Rasulullah, ya. Perjalanannya jauh. Fahadharon nahru, kemudian datang hari nahar. Jadi melakukan perjalanan panjang, kemudian di tengah jalan masuk waktu nahar, waktu menyembelih hari nahar, menyembelih kurban. Pada bahnal baqarah an sabatin wal ba'iro an ashratin, maka kami menyembelih sapi patungan untuk 7 orang, wal ba'iro, dan menyembelih seekor unta, an ashratin, patungan atau urunan atau berserikat untuk 10 orang. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 2484. Satu lagi ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, ya, redaksinya agak sedikit berbeda. Kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan kami beserta Nabi SAW pisaparin, dalam satu perjalanan yang panjang. Fahadaron nahru, maka datang hari nahar, hari untuk menyembelih hewan kurban. Pastarokna fil baqarati sab'atan, maka kami berserikat untuk satu sapi 7 orang. Wapil ba'iri, dan untuk satu unta sab'atan, yaitu berserikat 7 orang, au asrotan, atau berserikat 10 orang. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, nomor hadis 4007 dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nah, berdasarkan hadis-hadis di atas, itu hadis-hadis fi'li, hadis-hadis yang perbuatan Rasulullah SAW, ya, maka urunan hewan kurban hanya diperbolehkan dalam sapi dan unta, ya, tidak diperbolehkan dalam kambing, ya. Jadi kalau kambing untuk 1 orang, ya. Nah, urunan hewan kurban hanya untuk sapi dan unta.
Untuk sapi kita boleh berserikat atau boleh patungan maksimal 7 orang. Dan untuk unta boleh berserikat ya, boleh urunan atau boleh patungan maksimal 10 orang ya, karena dalam hadisnya bisa oleh unta itu bisa untuk 7 orang atau untuk 10 orang ya. Itu berkaitan dengan urunan satu hewan kurban ya. Nah, bagaimana jika urunannya kurang dari 7 orang? Misalnya kita kurban sapi tapi yang patungan cuma 5 orang ya. Nah, ini jumhur ulama mengatakan bahwa urunan untuk sapi yang seharusnya maksimal itu 7 orang ya, tapi kemudian urunannya atau patungannya oleh kurang dari 7 orang, misalnya oleh 5 orang, maka itu adalah boleh, dan sisanya itu adalah sebagai sedekah. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um ya, jilid 2 halaman 244, yang artinya begini: jika mereka kurang dari 7 orang tetapi sah bagi mereka, jika mereka kurang dari 7 orang tetap sah bagi mereka, berarti kelebihannya, kata beliau, dianggap sebagai tambahan sukarela, tambahan yang sunat dari mereka. Sebagaimana sah juga ketika seseorang berkurban unta, sementara seorang itu berkurban unta, sementara baginya hanya dituntut dengan seekor kambing. Nah, kelebihannya dianggap sebagai tambahan sukarela. Jadi kata Imam Syafi'i, sah orang yang berkurban seorang yang berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, walaupun bagi dia cukup dengan 1 ekor kambing. Jadi lebihnya itu adalah menjadi sodakoh yang bersifat sukarela ya. Berikutnya berkaitan dengan hewan kurban yang dijadikan kurban untuk satu keluarga ya. Ini pembahasan terakhir berkaitan dengan fikih seputar hewan kurban. Apakah boleh kita berkurban dengan 1 ekor hewan untuk satu keluarga atau 2 ekor hewan untuk satu keluarga, kan gitu ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau pernah berkurban 2 ekor kambing untuknya, untuk keluarganya, bahkan untuk seluruh umat ya, seluruh umat yang tidak berkurban. Ini saya bacakan hadisnya ya. Walahu min hadisi Aisyah, dan menurut riwayat Muslim dari hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, amaro bikabsi akron ya, diperintahkan pernah menyuruh untuk membawakan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk, ya tau fisauda wa yabruku fisauda wa yanduru fisauda ya, yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Ini kasuistis ya. Jadi Rasulullah pernah menyuruh seseorang untuk mengambilkan 2 ekor kambing kibas ya, kambing yang bertanduk, yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam ya. Liyudhi bihi, itu dibawakan hewan itu untuk beliau sembelih sebagai hewan kurban. Pakola, kemudian beliau bersabda, hadi al-mudyah. Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, ambilkan pisau. Summa akhadaha, kemudian Aisyah mengambilnya. Fa'ad jahu, kemudian Rasulullah SAW menekan kepala kambing tersebut dengan kakinya. Summa dabahahu, kemudian Rasulullah menyembelih kambing tersebut. Waqala, dan kemudian beliau berkata, nah ini yang harus digarisbawahi, apa ucapannya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin ya. Jadi Rasulullah berkata ketika menyembelih itu, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini kurban dari seorang hamba yang bernama Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan juga untuk keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan bagi umat Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis ini ya, ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 1967 yang dinukil dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, nomor hadisnya 1174. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW pernah, saya singkat saja, Rasulullah pernah menyembelih hewan kurban, berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing. Dan kemudian Rasulullah ketika menyembelih mengatasnamakan hewan kurban ini atas nama Muhammad, beliau sendiri, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga Nabi Muhammad, wa ummati Muhammad, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak sanggup berkurban atau yang tidak berkurban ya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, para ulama mengambil kesimpulan boleh berkurban 1 ekor atau 2 ekor
hewan kurban untuk satu keluarga. Ya, jadi minimalnya 1 ekor hewan kurban untuk satu keluarga. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad di situ ada mengatakan bahwa Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan juga bagi keluarga Muhammad. Ya, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau dari umatnya Nabi Muhammad ini kekhususan bagi Nabi Muhammad. Tetapi bagi dirinya dan keluarganya ini adalah umum, bisa dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Jadi kita bisa menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Misalnya Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad. Misalnya kalau namanya Ahmad ya. Ya Allah, kami berkurban dengan 1 ekor kambing ini atas nama saya Ahmad dan atas nama keluarga saya, keluarga Ahmad. Misalnya seperti itu. Ada beberapa hadis lain yang juga menguatkan hal tersebut ya. Tetapi kemudian ada ulama yang membatasi. Jadi 1 keluarga itu bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa 7 orang, bisa 10 orang, bisa 20 orang. Itu 1 keluarga. Tetapi kemudian sebagian ulama, terutama ulama Malikiyah, membatasi dengan 3 persyaratan. Jadi 1 ekor kambing misalnya, atau 1 ekor sapi, 1 ekor unta, bisa dikorbankan atas nama dirinya dan atas nama 1 keluarganya. Ya, syaratnya itu disebut batasan keluarga untuk berkurban itu ada 3. 1, dia merupakan kerabat orang yang berkurban. 2, dia berada di bawah tanggungan orang yang berkurban tadi. Kemudian yang ketiga, dia serumah dengan orang yang berkurban. Ini batasan dari para ulama Malikiyah. Jadi kata ulama Malikiyah, boleh berkurban tapi yang untuk 1 keluarga. 1 hewan untuk 1 keluarga, atau 2 hewan untuk 1 keluarga. Ya, tapi yang disebut keluarga batasannya 1, merupakan kerabat orang yang berkurban. Jadi yang tidak masuk kerabat tidak masuk menjadi bagian dari keluarga. Misalnya ada pembantunya di situ, gitu kan? Atau dia dan lain sebagainya, atau dia memelihara anak yatimnya ada di situ. Walaupun sudah disebut sebagai keluarga, ini tidak masuk kerabat, maka dia tidak masuk kepada yang disebutkan sebagai keluarga. Yang kedua, dia berada di bawah tanggungan orang yang berkurban. Ya, jadi istri, anak itu tanggungannya. Tapi kalau kemudian si anak itu sudah mandiri, ya tidak menjadi tanggungan keluarganya, maka itu adalah harus berkurban sendiri. Gitu ya. Jadi yang ditanggung 1 keluarga itu adalah yang berada di bawah tanggungan orang yang berkurban. Yang ketiga, yang serumah dengan orang yang berkurban. Jadi walaupun kerabat tapi rumahnya berbeda, beda atap, maka itu tidak disebut 1 keluarga dalam konteks berkurban ya. Inilah pembahasan terakhir berkaitan dengan fikih seputar hewan kurban. Semoga bermanfaat bagi ikhwatu iman sekalian. Kita tutup dengan billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم